Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya menceritakan pernah berobat, yang nggak jauh dari rumah ya, kata orang Sunda sih di Lebak gitu, di bawah ya. Udah 2 kali tapi belum ada perubahan. Udah sekarang gini aja, cobain gitu, ajak ngobrol gimana aja, gak apa kan, udah ngobrol kemana, udah ngobrol asal-asalan aja, yang penting mancing suara gitu ya. Sama saya ibunya suruh nasehatin anaknya, diajak ngobrol gimana gitu caranya supaya anak itu bisa ngobrol, bisa apa. Itu selalu tuh anak itu selalu sama ibunya tuh diajak ngobrol, tapi anak itu tuh diem terus, ibunya sih ngomong ke sana ke sini ngalor ngidul semua ya, namanya mancing itu, mancing suara ya gitu. Tapi anak itu tetap gak mau ngomong, selalu diam seribu bahasa begitu. Jadi setelah berdoa saya langsung pegang anak itu ya, leher tengkuknya gitu. Di situ saya mulai berdoa lagi, minta munajat sama yang kuasa, minta pertolongan, minta bantuan supaya anak ini dikasih kesehatan, dikasih keselamatan. Di situ saya lagi pegang, sambil saya pegang leher tengkuknya itu saya berdoa terus sama Allah tuh, mulai berdoa terus berdoa, minta pertolongan sama Allah Taala. Terus satu berdoa, selalu berdoa satu di situ, sambil begitu di situ mulai badan saya tuh berasa ada reaksi gaib itu, mulai saya tuh, jadi saya malah di situ tuh kayaknya mau muntah satu di situ. Di situ saya benar-benar perlawanan sama yang ada di anak itu tuh, perlawanan. Saya tahan, saya lawan tuh yang aura negatif itu di badannya anak itu tuh. Terus saya berusaha saya sekuat mungkin, semampu mungkin saya terus berdoa, selalu berdoa. Di situ tuh saya munajat, minta sama yang kuasa anak ini supaya sehat lagi, terus berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah, hanya saya menjalankan syariat, ya Allah, hanya Engkau lah ya Allah yang menyembuhkan orang, yang mengusir penyakit itu. Udah mulai begitu tuh anak tuh mulai tuh. Saya sadar nggak pakai topi, saya nggak pakai ikat, saya baru saya sadar udah lagi begitu. Saya malah langsung minta ikat satu sama asisten satu, sama terus langsung dikasih di situ tuh. Itu anak tuh udah mulai reaksi itu, saya dilanjutkan lagi terus sama minta sesuatu sama orang gitu satu, terus dikasih, dimasukin lagi. Udah masuk begitu, udah ditekan, disempurnain, berdoa sama Allah, ya Allah Bapak masukinlah, sempurnainlah jiwa raga anak ini ya Allah. Udah beres, udah masuk di gitu, itu saya mulai ritual lagi di situ, dari masih dipegang badannya tuh, punggungnya tuh dipegang, selalu itu ternyata di situ mulai keluar banyak yang keluar. Emang susah, kalau ini kan saya alatnya belum begitu canggih, jadi nggak bisa pergi ya, belum bisa sampai penampakan begitu, hanya yang kena tuh kameranya aja mendadak ngeblur gitu. Saya selalu berdoa. Itu waktu ngeblur itu tuh aura-aura negatif yang ada di tubuh anak itu selalu keluar terus, banyak yang keluarnya. Kita susah ya diceritain satu persatunya gitu, yang penting kita ini, saya minta dukungan, minta doa sama orang-orang biar anak ini sehat lagi, jadi normal lagi. Emang nggak gila, cuma ini anak itu seolah-olah kayak kulun, jadi nggak mau bergaul. Nah gitu, saya tutup doa terus, udah mulai itu reaksi itu satu itu, kasih tahu sama keluarganya ini yang ini. Banyak ya yang saya ceritain sama keluarganya itu, banyak ya saya ceritain masalahnya, begini begitu saya banyak ya ceritain. Ini neneknya tuh yang sangat, waduh, bener-bener selalu komplain gitu ya, selalu komplain terus neneknya tuh tapi itu bagus lah. Jadi masalahnya si neneknya itu, dia yang selalu punya pikiran-pikiran negatif tuh, jadi seolah-olah suudon gitu ya, pindah terus. Jadi sama satu dikasih keterangan bahwa ini tuh begini begitu, bukan kena aura santet atau gimana. Saya kasih tahu tuh neneknya tuh,
udah kena saya tempelin di ayam tuh, tempelin tuh yang namanya aura-aura negatif dimasukin ke ayam, itu selalu begitu. Itu kalau ada aura yang keluar dari tubuh anak itu pasti kamera ngeblur gitu, itu selalu itu ngeblur. Cuman di sini kami tim CKJ belum punya alat-alat canggih, jadi belum bisa ditampakin apa yang keluar apa yang dikeluarinnya begitu ya. Mohon maaf ya karena alat-alatnya belum canggih gitu, tapi alhamdulillah sekarang. Itu di situ saya mulai agak tenang gitu, udah banyak yang keluar tenang di situ. Tapi berusaha terus tuh, jadi selalu ngeblur terus itu. Jadi susah dihitungnya, atau makhluk apanya saya nggak bakalan cerita. Saya bercerita juga nggak kelihatan. Mungkin kalau saya tempel-tempel gambar-gambar yang lain bisa aja, tapi kan kurang kurang enak, ini namanya editor kan gitu. Jadi selalu itu. Pokoknya kalau ada aura yang keluar dari tubuh anak itu pasti ngeblur, itu selalu begitu terus. Ngeblur terus satu berusaha di situ, berusaha munajat, minta sama yang kuasa, minta pertolongannya, minta bantuannya. Begitu selalu. Itu neneknya nggak mau diem, ngomong terus, ngomong. Jadi satu gimana ya, jadi satu tuh sekarang ngeblur, selalu ngobrol itu. Apalagi ini cucu tuh mulai ngeblur lagi itu aja ya, jadi selalu keluar. Kalau pokoknya kalau ada ngeblur itu pasti pada keluar, entah beberapa makhluk atau beberapa makhluk itu ada, kayak begitu itu. Jadi ini anak ini emang keturunannya dulunya tuh ini keturunan orang sakti, bener-bener sakti mandraguna. Jadi keturunannya itu nggak ada yang mau ngambil, nggak mau nerima warisan ilmu dari. Jadi seolah-olah gimana ya, anaknya tuh nggak mau gitu terjun ke dunia kebatinan tuh nggak mau. Jadi si eh, orang dulunya itu jadi sesepuhnya tuh dia cari keturunannya yang bisa dipercaya, yang bisa ngimbangi, yang bisa membawa ilmu ini. Pas kebetulan anak ini yang dipercaya sama sesepuhnya toh. Tapi kan ini belum sesuai umur, ini anak masih umur belasan tahun, jadi belum belum siap fisik sama mentalnya ya. Akhirnya kan begitu, kasihan, masa depannya masih jauh, masih remaja, masih anak kecil, malah malah sampai sekolah juga keluar dikarenakan dia nggak mau bergaul tuh, nggak mau, jadi selalu ya kayak orang minder begitu, kayak orang minder gitu tuh. Kasihan ini, emang ini udah lama, jadi mungkin karena gimana, jadi selalu ngoblur begitu kalau ada yang keluar tuh. Itu selalu tuh ngobrol di sini agak banyak kan yang keluarnya tuh. Itu tuh saya kasih tahu, kadang-kadang diam gitu. Itu saya selalu berusaha sampai semampunya, saya terus berdoa munajat. Kadang-kadang saya kasih penjelasan sama neneknya, ini itu kadang-kadang begitu. Malah neneknya juga ikut berdoa munajat sama yang kuasa supaya cucunya cepat sehat, cepat pulih seperti biar lagi, mau main, mau bergaul sama teman-temannya. Jadi anak itu nggak nggak selalu diam di dalam kamar gitu. Jadi maksudnya neneknya itu selalu berdoa, terus berdoa serius banget neneknya itu. Benar-benar neneknya itu minta-minta sama yang kuasa tuh, benar-benar itu sangat apa namanya, sangat khusus gitu, sangat khususon sama minta sama yang kuasa tuh. Selalu neneknya itu berdoa. Tapi anak itu tuh gitu aja itu belum ada reaksi apa-apa, jadi seakan-akan ini seperti makhluk yang ada di badannya itu, yang ada di tubuhnya itu, kayaknya sih makhluknya kayaknya makhluk bisu gitu. Padahal dulunya tuh kakeknya tuh yang sakti mandraguna itu sebenarnya nggak bisu. Kenapa anak ini membisu? Dikarenakan anak ini belum siap fisik sama mentalnya. Jadi sarafnya belum nerima keadaan ilmu yang setinggi itu, nggak ya, begitulah akibatnya. Jadi seperti gangguan jiwa, sebenarnya nggak gangguan jiwa, tapi saya nggak mau putus asa. Saya selalu di situ berusaha untuk mencopot ilmu sesepuhnya itu yang ada di tubuhnya itu selalu saya bertahan gimana caranya, pak, semampu saya, sekemampuan, seilmu saya itu.
terus saya bisa cari titik-titik kelemahannya dari leher, dari punggung, dari mana itu saya pegang lehernya itu tuh selalu di situ. Di situ berasa seolah-olah menolak gitu, menolak untuk diambil gitu ya. Itu selalu reaksi itu. Emang kelihatannya tuh diem gitu, tapi itu sebenarnya kontak mas satu. Wah, bener-bener ya mungkin kalau di film silat sih mungkin saya bisa dibilang perang silat kayaknya sih berantem kayak kelihatannya begitu. Itu sebenarnya tuh berat sebenarnya. Jadi yang sesepuhnya itu nggak mau keluar, bertahan di tubuh anak itu. Saya ditugaskan untuk sama keluarganya untuk mengeluarkannya aura itu. Jadi seolah-olah saya sama orang itu sama sesepuh itu seolah-olah berebutan tempat gitu, berebutan kekuasaan. Jadi selalu begitu itu terus. Tapi saya juga agak mikir juga kalau selalu dipaksa selalu dipaksa, takutnya anak ini tuh takutnya sarafnya kena gitu. Jadi saya pakai tenaga aura saya itu dengan sewajar-wajarlah, sesuaikan dengan kemampuan fisik sama mentalnya, sesuaikan dengan umurnya. Jadi seolah-olah saya tuh nggak mengeluarin aura yang sepenuhnya, enggak ya, mungkin kalau di persesi ya mungkin beberapa persen lah, di bawah di bawah 30% mungkin lah, itu hanya sekedar. Jadi nggak asal-asalan gini gitu, nggak bisa kalau dipaksain, itu nggak bisa, nggak benar. Takutnya yang saya takutkan anak ini tuh takutnya takut terbawa ininya ya, jadi gitulah. Jadi secara perlahan-lahan gimana caranya anaknya selamat, anaknya sehat lagi, itu aura dari sesepuh itu semua pada keluar. Saya tolong mohon bantuannya sama sama masyarakat, sama pencinta CKJ, tolong mohon bantuannya. Ini karena Allah, demi Allah, untuk ibadah semua kita semua. Mudah-mudahan kebaikan Anda semua dibalas setimpal dengan sama Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu anak tuh selalu saya caranya gimana itu selalu itu. Tapi anaknya itu nurut, dipegang begini, dipegang itu nurut, dikarenakan itu mungkin ada tekanan dari orang tuanya supaya cepat sehat lagi gitu. Jadi orang tuanya itu menganjurkan anak itu harus sekolah lagi. Sebenarnya anak ini pintar, sebenarnya sekolahnya tuh pintar, dikarenakan ada aura-aura yang begituan. Jadi anaknya males gitu, pengen tuh ya dari kamar pindah duduk. Tapi kegiatan sehari-hari, kegiatan di rumah gitu biasa ya, nyapu, nyuci, segala macam tuh aktif tuh cap. Tapi cuma ini anak nggak mau bergaul sama temennya, nggak mau. Ya kalau seumpamanya kerjaan dapur udah beres, ya udah duduk begitu, mau merenung terus kayak orang kebingungan. Emang begitulah kalau orang kena aura-aura yang ilmu sangat dahsyat, sangat tinggi, itu begitu. Itu menurut saya, kalau benar kakek eyangnya itu saya sama keturunan, sebenarnya nggak begitu itu ya, namanya gaib itu beda, prinsip prinsip sama pikirnya beda. Jadi dia seolah-olah yang penting dia udah sayang sama keturunannya, dia ngasih ilmu-ilmu sama keturunannya, tapi kan efeknya begitu, itu parah jadinya. Biarpun demikian, tapi kita kan jangan putus asa gitu, selalu harus berjuang terus, cari syariat kemana aja kita jangan putus asa. Ya insya Allah mudah-mudahan suatu saat Allah meridhoi, Allah kun payakun, tidak ada yang mustahil, pasti ya terjadi. Makanya kita harus ikhtiar, nyariat rezekinya, kesehatannya di segala bidang, jangan putus asa. Apalagi kalau masalah seumpamanya keduniawian sampai cari instan gitu. Jadi kita harus sabar, minta munajat, berusaha, berdoa, minta kesembuhan, minta rezeki, minta panjang umur. Segala bidang kita pasrahin aja sama yang kuasa.
jangan putus asa, jangan sampai ya instan-instan begitu ya, seperti seperti pengobatan juga, seperti instan bisa tapi efeknya tuh jelek. Kenapa paranormal pada muda-muda udah pada mati, pada meninggal, itu ilmunya tuh ilmu instan, ilmu setan, ilmu siluman. Kalau ilmunya dari Al-Quran itu, oh, insya Allah paranormal itu umurnya pada panjang, normal gitu ya. Malah kadang-kadang melebihi target dari Allah, melebihi. Sampai kan zaman dulu tuh, kalau orang-orang pinter dulu tuh dikarenakan ilmunya ilmu murni, itu kan umurnya sampai ratusan tahun. Tapi kan sekarang anak muda banyak, muda-muda masih mati, udah meninggal, di bawah 50 udah meninggal. Itu namanya ilmu instan gitu. Itu termasuknya pesugihan ilmu gitu. Itulah saya tuh hanya ngasih tahu kasih tahu saja masalah ini. Tapi inti dasarnya kita fokus menyarihati anak ini supaya sehat lagi ya. Sehat itu saya selalu berusaha dengan cara bagaimana itu selalu berusaha diambilin satu persatunya dari inti-inti sarafnya, dari urat-uratnya itu selalu itu. Jadi tadinya itu ini anak itu wajahnya tuh enggak cerah begitu, udah diambil ada beberapa persen, sekarang wajahnya udah mulai cerah. Cuman ini yang namanya ini ya, tinggal intinya dasarnya itu urat sarafnya, surat pitanya tuh belum kepegang gitu, dikarenakan aura-aura itu tuh, aura yang ada di itu selalu pindah-pindah dari tengkuk ke perut ke dada ke kepala kemana-mana. Jadi itu selalu nggak diem di suatu tempat. Kalau dipegang lari lagi, dipegang lari lagi ya, mungkin dikarenakan betah itu ya, dikarenakan mungkin ada tugasnya dari eyangnya itu untuk mengasuh anak ini, jadi lumayan juga. Tapi insya Allah ya harus sabar, sabar. Insya Allah ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan secepat ini anak ini sehat lagi, normal lagi, bergaul lagi, sekolah lagi gitu ya. Mohon bantuannya ya, berdoakan anak ini sehat lagi ya. Alhamdulillah pencopotan ilmu yang ada di tubuh anak ini, alhamdulillah udah selesai, udah bersih insya Allah. Coba kita doain aja anak ini semoga sukses, semoga berhasil menjalankan kehidupannya. Insya Allah ini anak udah bersih lagi, mudah-mudahan kita doakan aja kehidupan anak ini normal seperti biasa-biasa anak seumuran gitu, aktif aktif lagi, belajar lagi kayak yang lain-lainnya, kayak temannya. Kita tutup dulu, cukup sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena berubah ya karena stain dina syiratul mustaqim syiratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maaf ya bahasanya, baca ayatnya saya kurang fasih gitu ya, kurang enggak fasih. Mohon maaf, ribu-ribu maaf. Kita tutup. Insya Allah kita ketemu lagi dalam pengobatan penyakit-penyakit lain, penyariatan penyakit lain. Insya Allah ketemu lagi di cerita yang lain, di tempat yang lain, di waktu yang lain. Insya Allah kita akan lanjut cerita ke cucu Tuan Tanah lagi. Semoga sukses, semoga panjang umur, semoga sehat, semoga gampang milik rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.